Selamat siang Bu Titi. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, kita mulai coaching pertama ya. Oke, mulai dari saya. Ya, Bu Linda ya. saya coach, Bu Titi coach ya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Linda. Bu Titi, kira-kira apa nih yang menjadi pertemuan kita pada kesempatan ini? Oke, ya nih Bu Linda, hari ini saya ingin bicara tentang permasalahan saya ya dalam manage waktu. Akhir-akhir ini kegiatan mengajar saya di kelas kurang maksimal dengan aktivitas kita yang semakin padat ya, dengan tugas maupun kegiatan kita pembelajaran kita. Perlu bantuan Bu Yulinda nih kita buat berbicara apa menemukan solusinya. Baik, jadi Bu Titi merasa manajemen waktunya kepada pembelajaran murid kurang maksimal ya, karena banyaknya aktivitas-aktivitas yang ingin. Kira-kira kalau dari pertemuan ini nih Bu Titi, nih dari obrolan kita, diskusi kita pada siang hari ini, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan yang ingin dicapai gitu dari pertemuan ini? Saya ingin dari nilai ya, dari apa yang sudah saya lakukan, adanya peningkatan dari hasil ulangan anak-anak, kemudian aktivitas mereka juga semakin semangat, karena ketika saya memberikan tugas, kemudian saya melakukan aktivitas yang lain, itu kayaknya anak-anak sudah mulai bosan ya dengan hanya diberikan tugas tanpa adanya kehadiran guru di kelas. Oh, jadi dengan pertemuan ini, coaching kita pada siang hari ini, Bu Titi berharap bahwa nanti Bu Titi bisa menemukan nih kira-kira apa yang bisa buat Bu Titi meningkatkan hasil anak-anak, karena anak-anak sudah bosan dengan pemberian tugas karena ditinggal gitu ya Bu Titi ya, karena aktivitas yang padat. Baik, kira-kira nih Bu Titi, kalau misalnya kita lihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Titi sekarang dalam pencapaian tujuan itu, dalam di posisi anak-anak, dalam manajemen waktu bersama anak-anak di kegiatan pembelajaran? Saya ngelihat ada penurunan dari anak ya, jadi mungkin posisi saya ini jadi 6, dan saya ingin meningkatkan, pengen 9, karena awalnya saya selalu menjadi mata pelajaran yang menyenangkan kalau IPA. Nah sekarang ini karena saya sulit membagi waktunya, akhirnya kok anak-anak jadi rasanya kurang semangat. Jadi kayaknya penurunan dari mereka imbas dari saya juga sih, terlalu sibuk. Menurut saya juga kayaknya sulit gitu. Gimana nih memanage waktu saya, ngatur-ngaturnya dengan berbagi anak ini. Jadi Bu Titi merasakan ada perubahan cara mengajar dibanding yang sebelumnya. Bu Titi belum begitu banyak aktivitas, belum begitu padat kegiatan dibanding yang saat ini banyak aktivitas, sehingga merasa skalanya itu berada di posisi 6 dan ingin ditingkatkan berada pada posisi 9. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu Titi miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Sebetulnya dengan apa ya, anak berani ya berbicara dengan saya, itu kan berarti hubungan saya sama anak itu komunikasinya lancar gitu. Anak juga tidak sungkan untuk keluh kesah kalau misalnya mereka nggak paham, nggak ngerti. Jadi memang saya dengan mereka tuh sebetulnya ada kedekatan. Ya kita selalu beranggapan anak itu punya kemampuan, udah mereka bisa baca sendiri. Saya melihat saya sudah berusaha nih memvariasikan cara belajar, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tapi dari apa yang mereka curhat ke saya, itu tetap aja kalau kita dikasih tugas ngerjain sama ibu, ada yang ngerjain, ada yang enggak. Jadi kalau dalam pembelajaran kita kelas 7 nih kan, mereka kan banyak kerjanya kerja kelompok. Nah itu ya istilahnya masih ngandelin salah satu dari anggota kelompoknya. Saya melihat terjadinya penurunannya tuh di nilai mereka. Jadi saya melihat potensi saya sebetulnya kalau saya bisa berbicara meluangkan waktu kepada mereka lebih dekat lagi, ya. Baik. Jadi Bu Titi merasa
mendorong mereka lagi untuk bisa mandiri dalam belajar. Oke, jadi kekuatannya Bu Titi merasa bahwa punya komunikasi yang baik dan memiliki kedekatan ya, intens, hubungan yang instan kepada anak-anak. Dan ingin anak-anak tuh bisa meningkatkan potensinya, dia memiliki nilai-nilai karakternya tersendiri. Kesempatan apa sih yang Ibu Titi miliki sekarang? Adakah kesempatan dari menurut Bu Titi yang saya punya kesempatan nih untuk menangkap peluang gitu. Kira-kira di mana ya saya bisa memiliki celah untuk mencapai tujuan saya? Kira-kira ada gak Bu Titi menemukan kesempatan itu? Nah, jadi sebetulnya saya juga agak bingung ya. Dengan apa yang saya miliki, kemampuan saya untuk berbicara sama anak, tapi kesempatan untuk komunikasi sama anak itu yang saya kurang gitu kan. Paling saya mengkoordinir dengan ketua kelas, sedangkan mereka banyak yang cerita sama saya itu setelah waktu misalnya dia chat sama saya, Bu, harus dijaga dong Bu sama Ibu gitu kan, kita perlu penjelasan juga. Nah, saya berpikir gitu ya, membutuhkan waktu tambahan buat mereka. Gimana yang bisa saya lakukan? Ya mungkin saya berpikir saya bisa mengkomunikasikannya melalui media lain. Selain di sekolah, saya mungkin memberikan waktu dengan bertatap muka melalui video call di WA. Kan awalnya memang waktu kita pandemi komunikasinya bisa melalui online ya. Awalnya itu saya tutup, tidak memberikan kesempatan ya, istilahnya saya juga perlu waktu dengan kegiatan sendiri saya, karena kan kalau anak itu karena suka nggak ada batasannya, pengen semua dilayani sampai malam gitu kan. Tapi memang kalau memang kita sudah banyak kegiatan, walaupun apa yang kita anggap sudah tuntas, bagi mereka tuh belum tuntas, memang dibutuhkan waktu tambahan buat mereka. Jadi ada kemungkinan ya Bu ya, Ibu bisa menyediakan waktu tambahan, waktu luang dan mengambil lagi cara-cara ketika pandemi kemarin, yaitu dengan media tatap maya melalui WhatsApp gitu. Kira-kira nih Bu, ada gak sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan itu kan? Jadi tadi Bu Titi menyampaikan bahwa manajemen waktunya kurang, terus berada di posisi 6 dan ingin 9, komunikasi dan kedekatannya dikoordinir oleh ketua kelas, ingin melakukan tatap maya gitu ya. Kira-kira hambatan yang paling berpengaruh nih, yang paling menghambat kira-kira apa Bu? Ya, sebetulnya sih hambatannya itu kembali lagi ya sama kesiapan anak. Ya, anak kan istilah kata walaupun dia punya media WA, keterbatasannya ada yang nggak punya kuota seperti itu. Itu mungkin hambatan yang pernah kita alami pada saat pandemi ya. Mungkin ada beberapa anak dalam kondisi mereka sudah di rumah, udah pasrah aja. Nah itu yang perlu saya nggak menunggu mereka untuk curhat sama saya. Saya akan mulai mengamati ya, memetakan mana anak-anak yang memang butuh perhatian khusus dari saya. Mungkin kekurangan saya juga sih Bu Yulinda, saya lihat sibuknya saya itu dari awal saya kurang komitmen pada diri saya. Saya sudah menuliskan di agenda, kadang suka dapat tugas tambahan, apa yang sudah saya agendakan, akhirnya udahlah nggak gitu aja dari sesi yang terlewat dari saya. Nah akhirnya, inilah yang terjadi, lepas kendali saya gitu. Udahlah saya udah sibuk dengan satu kegiatan sehingga yang saya sudah rencanakan dengan mereka tuh sudah terlewat. Saya pengen emang kayak ada waktu khusus mungkin ya, akan saya buat mereka. Jadi kayak sistem belajar berkelanjutan. Pagi dia belajar sama saya, kalau memang saya di pagi itu tidak bisa masuk ke ruang kelas, hanya memberikan tugas dengan kegiatan yang bervariasi, saya akan memberikan waktu khusus di sore harinya, mereka bisa berkonsultasi atau ada kelas tambahan saya berikan kepada mereka. Jadi memang dibuat jadwal. Nah, situ kan jadi mereka kayak ada, mungkin itu solusi yang akan saya berikan ke mereka. Ya, kan saya ingin sesuatu seperti semula lagi nih, gitu kan. Mereka itu menurun, ya imbas karena saya juga yang kurang memberikan pemahaman kepada mereka. Saya senang mereka cerita, mereka butuh tetap penguatan pada saat materi-materi yang mereka pelajari sendiri, itu perlu
ada gurunya yang untuk bersama-sama mereka untuk diskusikan kembali. Oke, jadi dari yang Bu Titi sampaikan tuh Bu Titi mengalami hambatan, mengalami gangguan, tapi sudah menemukan nih sebenarnya solusinya. Saya suka deh Bu Titi tuh sudah membuat yang namanya konsep, sudah memetakan konsep, udah punya jurnal sebenarnya saya mau ngapain, besok ngasih anak apa, udah membuat perencanaan itu. Tapi itu tidak terlaksana karena ada kegiatan-kegiatan lain di hari yang sama yang harus dipenuhi atau dituntaskan oleh Ibu Titi. Terkadang ya suka tugas mendadak seperti itu yang kadang-kadang kita dipanggil tiba-tiba ada rapat atau seperti apa yang sudah kita rencanakan di jurnal itu udah biar lagi kan. Nah itu yang istilahnya apa yang sudah kita konsepkan pertama yang kita rencanakan bermasalahnya di sana. Nah itu pengen jadi buyar gitu ya Bu Titi apa yang udah dilakukan ya. Jadi apa yang udah Ibu rencanakan dalam mencapai hal-hal tersebut? Kira-kira nih Bu, tadi kalau memang kira-kira nih kalau dari ya kalau saya yang tadi istilahnya udah rencanakan kan yang membuat saya jadi kurang maksimal ya apa yang sudah saya rencanakan tiba-tiba ada tugas baru. Nah jurnal yang saya sudah susun tuh berubah. Saya beranggapan mungkin nggak ya kalau misalnya saya memberikan kayak tadi tuh konsep belajar nyambung di sore harinya jika di pagi hari atau pada saat pembelajaran saya nggak bisa berada. Iya. Oke, tadi juga Bu Titi menyampaikan kan beberapa solusinya ya, memetakan konsep, waktu ada kelas di sore hari atau Bu Titi menyediakan kelas tambahan untuk memvariasikan. Kira-kira ada nggak prioritas-prioritas? Adakah prioritas-prioritas yang ingin Bu Titi lakukan? Saya akan memprioritaskan yang tadi mulai memetakan anak dulu. Kan dari hasil yang saya lihat asesmen kemarin ya, itu ada beberapa anak yang memang kayaknya sulit sekali memahami suatu materi walaupun sudah kita siapkan sesuai kebutuhan dia, tapi dia kadang ya tadi itu saya cerita mereka berani tetap nggak perlu dukungan gitu loh. Benar nggak sih seperti ini loh Bu gitu. Mungkin karena mungkin dia terbiasa belajar di sekolah dengan cara dijelaskan, jadi ketika dia belajar sendiri merasa perlu tambahan lah dari saya. Jadi saya memetakan anak-anak mana yang betul-betul membutuhkan saya, baru saya nanti memfokuskan materi mana nih yang perlu kita bahas pada saat kelas tambahan saya nanti di sore harinya dengan menggunakan media WhatsApp atau Google Meet lah gitu. Anak butuh teman yuk, istilahnya kalau kita bilang kayak les tapi nggak les dan kayak belajar tambahan aja saya. Baik, kira-kira ada gak jangka waktunya? Kira-kira Bu Titi mau melakukan itu kapan? Jangka waktunya bagaimana? Saya akan melakukan kegiatan ini selama saya lagi pembelajaran ini kan kita lagi latihan juga. Sekarang 3 bulan ke depan. Jika saya misalnya sudah agak senggang, berarti memang saya sudah bisa memposisikan diri, nggak terlalu banyak meninggalkan kelas atau kegiatan-kegiatan sekolah sudah bisa saya atur dengan sedikit mungkin lah. Tapi kalau memang nanti ke depannya masih membutuhkan itu, saya akan belajar. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan memberikan tiap kelas ada jadwalnya. Oke, baik. Jadi saya mencoba untuk runtutin ya Bu Titi ya, manajemen waktu yang kurang sesuai dalam pembelajaran terhadap murid, terus ingin mencapai skala posisi dari 6 ke 9, kekuatannya ada komunikasi kedekatan dan koordinir oleh ketua kelas. Selanjutnya Bu Titi ingin menyediakan waktu atau tambahan pembelajaran dan memprioritaskan memetakan anak-anak mana saja yang kira-kira perlu dilakukan kelas tambahan atau kelas sore hari, dan Bu Titi bisa melakukan itu mulai dari saat ini gitu ya. Bu Titi ingin mengkonsepnya dalam waktu. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bu Titi itu seperti apa? Saya akan melihat ketika saya akan memberikan asesmen kembali ya, penilaian pada mereka. Jika mereka sudah meningkat dari apa yang sebelumnya nilai mereka belum tuntas, saya anggap
itu sudah memberikan peningkatan buat diri saya bahwa ada perubahan yang akan saya capai. Karena kan Jadi ada perubahan hasil ya. perubahan hasilnya. Oke. Jadi ada perubahan hasil dari anak-anak itu terhadap materi yang sudah diberikan. Ada grade-nya bertambah gitu ya. Jadi kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan rencana kegiatan-kegiatan yang udah Ibu konsepkan? Saya rencananya berkolaborasi dengan teman saya yang memang sama ngajar kelas 7 ya Bu ya, Bu Linda. Kan di sini memang saya jika di waktu yang bersamaan sedang ada kegiatan, saya minta tolong dia untuk menjaga kelas saya. Nah, nanti dia akan mengukur saya nih, ini gimana sudah dilakukan belum. Jadi saya seperti apa ya, saling sharing untuk komitmen saya sudah lakukan atau enggak. Dia mementori saya, aku bukan mentor ya, mengawasi apa yang saya sudah kerjakan sesuai tidak dengan apa yang saya sudah rencanakan. Memang saya perlu diingatkan jika sedang melakukan kegiatan apa yang sudah tulis, kadang suka terlupakan, jadi saya akan berkolaborasi ya. Mungkin di akhir nanti juga akan ada penilaian ya, pendataan lagi dari wakil kurikulum dari hasil apa yang sudah saya laksanakan meningkat atau tidak. Itu kan juga memberikan pengawasan buat saya. Saya selama ini mengajarnya sudah menjadi lebih baik atau tidak. Jadi kekuatan kolaborasi ya, ingin adanya kolaborasi supaya bisa menunjang lagi dan sama-sama melihat komitmen itu sudah dilaksanakan atau tidak. Bu Titi, kita berada di akhir sesi coaching. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Titi selama kita melakukan coaching dan apa sih tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Saya merasa lega ya Bu Linda. Jadi kebingungan saya yang tadi saya sudah konsepkan, ketika cerita nih berdiskusi dengan Bu Linda, kayaknya saya mulai terarah dengan alur-alur apa yang akan saya harapkan nantinya, dengan apa yang saya harapkan nanti bisa mencapai sampai nilai 9 lah dengan tujuan yang saya tadi. Oke, terima kasih banyak Bu Linda dengan kesempatan bikin saya nih. Sama-sama Bu Titi, senang sekali bisa melakukan sesi coaching bersama Bu Titi, bisa sekaligus belajar bersama untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih Bu Titi. Oke, lanjut ya Bu. Oke, sekarang saya sebagai coachee, Bu Titi meng-coach saya. Terganggu suaranya Bu Linda? Kedengaran enggak sih, saya tidak terdengar. Saya kebetulan pakai headset, jadi walaupun ada suara ketok palu ya, tapi saya masih mendengar jelas suara Ibu Titi. Oke, baik Bu Linda, hari ini kita ada waktu nih buat Bu Linda 15 menit ke depan. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Linda hari ini? Baik, terima kasih Bu Titi atas waktunya. Saya berharap banget saya bisa melakukan sesi coaching ini dengan Bu Titi terkait saya sebagai guru BK nih. Bu Titi pasti tahu sekali kan peranan guru BK di sekolah. Saya ingin saya nih sebagai guru BK memiliki peranan dalam layanan bimbingan dan konseling yang tepat untuk perubahan perilaku murid dapat berkembang sesuai dengan harapan. Contohnya nih Bu Titi, hari ini misalnya kita lagi PTS. Itu kedapatan anak-anak yang tidak jujur dalam mengerjakan PTS. Sedangkan setiap hari ketika mau memulai PTS, kita tuh selalu memberikan penguatan, motivasi, penyiraman kegiatan-kegiatan untuk anak-anak supaya berperilaku jujur. Tapi sepertinya belum bisa diraih kejujuran itu sama anak-anak. Karena anak-anak masih banyak anak-anak yang tidak percaya diri sehingga melakukan nyontek bersama gitu ya, atau bekerja sama untuk menyelesaikan PTS-nya. Itu Bu. Oke, jadi tujuan kita hari ini nih mencari solusi ya, bagaimana mengatasi anak-anak meningkat kejujuran mereka dalam ulangan, dalam ujian. Nah, sejauh ini yang sudah Bu Yulinda bisa lakukan apa aja nih? Baik Bu,
Kalau di secara klasikal tuh saya sudah, berusaha untuk memberikan, materi-materi layanan karakter ya, memasukkan nilai-nilai praktik baik, nilai-nilai universal yang harus dimiliki oleh anak-anak. Terus sudah juga melakukan kegiatan pembiasaan-pembiasaan pagi yang melatih kejujuran, atau di sekolah juga dikuatkan dengan adanya program-program kejujuran, seperti program, menuliskan apa ya kenapa sebab, dia tidak mengerjakan PR misalnya, dia menuliskan dengan jujur. Adanya kantin kejujuran, adanya hal-hal lain yang, berusaha untuk aktivitas lain untuk, membuat anak-anak itu bisa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Bekerja sama juga dengan orang tua, mensosialisasikan pentingnya manfaat dari anak-anak bisa bersikap jujur, bisa melakukan hal-hal baik. Jadi, apakah sesi layanan, sesi klasikal yang sudah saya berikan kepada anak-anak, baik secara individu, konseling, bimbingan konseling kelompok, dan kegiatan aktivitas itu ternyata belum cukup menyentuh pribadi setiap anak-anak gitu. Walaupun ada yang sudah jujur, tapi ada juga mungkin mengingat latar belakang mereka yang berbeda. Oke, kalau dari usaha yang Ibu Yulinda lakukan tadi mulai melakukan praktik baik, pembiasan kepada anak. Nah itu kalau menurut Bu Yulinda dari skala yang sudah Ibu lakukan itu dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Yulinda sudah ke mana itu? Yang Bu Yulinda lakukan? Betul, Bu Titi, kami tuh melakukan ini secara tim BK, bimbingan dan kelompok. Apa yang sudah kami rencanakan, kami programkan, kami susun dan terlaksana itu, saya percaya diri saya berada di angka 8 gitu ya Bu. Walaupun belum sempurna ke angka 10. Karena upaya yang kita lakukan benar-benar sungguh-sungguh gitu untuk ini loh Nak, pentingnya kita sampai bermitra dengan beberapa kemitraan ya, lembaga kemitraan seperti yayasan-yayasan atau seperti lembaga-lembaga keamanan lainnya untuk bisa menunjang perilaku baik kepada anak. Jadi banyak hal yang sudah kami lakukan untuk anak-anak, namun kami masih menemukan ada beberapa anak yang misalnya satu kelas itu 3, kalau ada 23 rombel berarti kan masih ada 69 lagi anak-anak yang perlu kami lakukan, mungkin di bawah 10%, tapi ternyata itu kan mengganggu ya, karena khawatir anak-anak tersebut akan ada yang mengikuti anak-anak lain gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari posisi yang Ibu sudah lakukan itu di posisi 8. Nah, jadi Ibu mengharapkan bisa meningkat dengan posisi yang ideal ya. Nah, Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Yulinda, posisi ideal yang menurut Ibu itu seperti apa ya? Biar bisa meningkat sampai berapa nih ya Ibu harapkan? 9 kah atau 10? Yang posisi ideal Saya Ibu harapkan? memang mengharap sih kita ke 10 ya, karena penting sekali anak memiliki karakter baik gitu. Bagus sekali apabila anak-anak bisa menzerokan gitu ya, tidak ada yang tidak jujur, semuanya jujur gitu. Anak-anak itu belajar itu bukan memikirkan hasilnya dia harus baik, nilainya harus tinggi, tapi bagaimana dia bisa benar-benar memahami atau mengetahui kemampuan dia tuh sampai di mana. Karena yang terpenting dia mengetahui apa yang dia bisa, apa yang dia capai, dan dia bisa melakukan hal itu gitu. Jadi kalau dia nggak bisa pun dia nggak apa-apa jujur bilang dia nggak bisa. Atau dia kurang dalam belajar, nggak apa-apa dia bilang juga dia kurang dalam belajar, sehingga kita bisa melakukan pendalaman materi kepada anak-anak yang belum bisa. Karena di kami itu ada martikulasi ketika pulang sekolah kepada anak-anak yang kami anggap memiliki nilai yang belum memenuhi sesuai dengan target yang dicapai. Oke, jadi kalau dilihat dari apa yang tadi Ibu sampaikan, jadi anak itu dilihat ukurannya bukan dari nilai ya Bu, yang penting dia bisa mengakui kejujurannya itu. Nah kalau boleh tahu bagaimana Bu Yulinda untuk mencapai ideal kalau anak itu memang sudah 100% atau jujur banget gitu loh, nggak berbohong, sama sekali nggak berbohong. Seperti apa Ibu mengukur bahwa ini udah benar nih seperti ini? Baik, pertama di sekolah kami itu baru datang, anak-anak itu sudah harus men-scan ID card mereka. Kalau mereka terlambat lewat dari 6.30, itu kan kejujuran ya Bu. Kalau mereka scan barcode-nya 6.30, berarti di bawah 6.30 berarti mereka tidak terlambat. Tapi kami menemukan anak-anak yang 6.30 ID card-nya sudah ter-scan, tapi anaknya belum hadir.
Jadi ID card mereka titipkan kepada temennya. Tolong di-scan-in ya pagi-pagi gitu. Padahal dia datangnya nanti gitu kan 6.35, 6.40 gitu ya. Sehingga 6.15, 6.20 kita lihat anak itu belum ada, tapi sudah ter-scan gitu. Itu kan bentuk ketidakjujuran yang mereka lakukan. Mereka hanya khawatir ketika nanti kita melihat daftar kehadiran siapa aja yang terlambat, nama mereka muncul karena warnanya berbeda. Setelah mereka scan ID barcode mereka, kata kelihatan tuh kalau yang terlambat. Mereka terlambat, kita panggil, kita pisahkan, kita lakukan pendekatan untuk yang terlambat. Nah, sedangkan kami masih menemukan. Jadi kami ingin melihat bahwa ID pertama dari anak baru datang aja udah kelihatan anaknya ada, ID card-nya ada. Jadi jangan ID card-nya ada, anaknya tidak ada. Karena kami menemukan di bawah 10% ada yang seperti itu. Jadi ada sekitar 70-an anak yang seperti itu gitu kan, menitipkan ID card-nya, dititipin gitu pada temennya karena tahu temennya datangnya lebih pagi. Terus kalau misalnya itu bisa mencapai menekan tidak ada hal-hal anak-anak yang seperti itu, mungkin itu bisa berhasil. Terus yang kedua, ketika kami sedang PTS, pengawas kami, Bapak dan Ibu guru itu di sekolah menemukan anak-anak yang selain membuka, kita kan secara online menggunakan handphonenya anak-anak. Ketika Bapak dan Ibu keliling, melihat, memeriksa, mengawasi, itu ada anak-anak yang membuka tab lain selain PTS-nya. Dan terlihat kan di server itu terlihat ketika anak itu membuka tab lain karena berubah warna yang dia kerjakan, sehingga terlihat itu ada sekitar 40 anak, yaitu 5% dari jumlah total anak kita itu yang membuka tab lain. Jadi ada sekitar 40-an anak. Nah, kami ingin menekan itu jangan sampai ada 40 atau kalau bisa tidak ada gitu. Kalau 40 kan berarti satu kelas lebih. Kalau tadi yang terlambat berarti ada 2 kelas gitu kan. Kami ingin menekan hal-hal seperti itu terkait dengan sikap-sikap anak, kejujuran anak. Itu sih Bu Titi yang paling ternyata di sekolah Bu Yulinda itu udah melihat ya bagaimana cara untuk melatih kejujuran anak dengan teknologi ya Bu Yulinda ya. Ada dengan aplikasi. Kemudian aplikasi yang begitu canggih. Namun kita juga tidak memungkiri nih anak-anak juga lebih lihai. Iya, betul. Yang kira-kira yang sudah punya rencana apa nih Bu Yulinda menghadapi anak dengan teknik mereka menitipkan ID card, kemudian dia masih bersikap gak jujur dalam PTS. Yang direncanakan Bu Yulinda untuk mengatasi kendala seperti ini apa nih? Pertama, saya tuh kepikiran gini Bu, saya ingin mengajak kolaborasi bersama guru piket. Jadi selain guru piket itu memantau kehadiran anak, jadi kan guru piket itu selalu memantau kehadiran anak, memastikan anak men-scan satu barcode saja, satu ID card. Jadi ID card dia yang dia gantungkan di leher itu sekali aja ya dia scan, kan akan terdengar suara tuh kalau dia berhasil scan itu kan terdengar ceklik gitu ya. Ini kan ditemukan anak yang cekliknya itu sampai 2 kali karena dia beranggapan saya nggak yakin Bu tadi udah ceklik, jadi saya ceklik lagi. Tapi ternyata dia balik ID cardnya dia karena ada ID card temennya, jadi dia balik cekrek, ternyata itu ID cardnya dia dan temennya gitu. Nah, walaupun ada beberapa anak yang sudah ketahuan sama guru piket, dan saya ingin ada kerjasama sih. Saya berkolaborasi selain dengan guru piket, juga dengan tim IT di sekolah, bahwa kita perlu memberitahu anak bahwa kalau kalian nggak jujur nih ketahuan loh, kita tahu loh kalian tuh nggak jujur, kalian buat apa melakukan itu gitu. Itu sih yang ingin saya lakukan, itu mensosialisasikan kepada anak-anak dan mensosialisasikan kepada orang tua untuk mendukung perkembangan atau penerapan disiplin kejujuran yang ingin diterapkan di SMP di sekolah saya. Oke, berarti tadi sudah punya rencana bagus tuh seperti Bu Yulinda ya. Jadi Bu Yulinda akan berkolaborasi dengan tim guru piket, dengan guru atau tim IT di sekolah, dan juga mau bekerja sama dengan orang tua, tetap mengajarkan mereka ke kejujuran. Nah, di pikiran nih, sebagai tanggung jawab Bu Yulinda dari apa yang sudah kita pengen rencanakan ya Bu Yulinda, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Yulinda lakukan? Siapa yang nantinya akan menjaga komitmen rencana Bu Yulinda ini? Tindak lanjut nantinya. Baik Bu, saya berkomitmen bahwa hal ini tidak berhenti di tim BK, tapi juga kepada semua guru,
dan bisa juga kepada anak-anak murid. Jadi anak-anak murid juga menjadi agennya kita untuk dia bisa menularkan kebaikan-kebaikan. Karena kita tahu bahwa ada anak-anak murid yang sudah bisa berperilaku jujur dan dia bisa menerapkan kejujuran dan dia bisa men-share gitu. Apa sih manfaatnya kalau dia jujur? Kan buat dia juga kalau dia tidak datang terlambat. Kalau dia jujur kan dia juga yang mengetahui. Jadi saya berkomitmen bahwa kami semua di SMP Negeri 7 baik dari siswa, guru BK dan semua guru yang terlibat untuk bisa sama-sama berpegangan tangan, yuk kita barengan untuk bisa menerapkan perilaku hidup jujur kepada anak-anak sehingga layanan bimbingan dan konseling peranan saya sebagai guru BK untuk bisa anak-anak berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa terwujud gitu sih Bu. Oke, iya. Nah, jadi kalau boleh saya runtutan nih, benar Kak ya? Tadi kan kita punya tujuan meningkatkan bagaimana kejujuran yang terdapat di sekolah Bu Yulinda. Bu Yulinda juga sudah menunjukkan upaya yang sudah dikerjakan, mulai melakukan kebiasaan, itu sudah 8 dan mengharapkan lebih meningkat lagi menjadi tahap yang ideal sampai 10 ya Bu Yulinda ya. Dan Bu Yulinda juga sudah punya rencana bekerja sama dengan guru tiket, tim IT dan orang tua lebih ketat lagi dalam penseleksian pada saat anak menggunakan ID card dengan scan barcode di ID card, kemudian pengawasan dan tindak lanjutnya pun juga akan dipantau terus dengan tim BK di sekolah. Seperti itu Bu Yulinda? Iya Bu Titi. Oke, bagaimana nih perasaan Bu Yulinda setelah Bu Titi saya perasaannya senang sekali ya Bu, saya bisa mencurahkan gitu ya apa yang berada di pemikiran saya dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk anak, pembiasaan-pembiasaan walaupun diawali dengan misalnya ada sedikit paksaan tapi itu akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang berbudaya, akan menjadi karakter-karakter bagi anak-anak kami di sekolah. Terima kasih ya Bu Titi, saya senang sekali dengan pertemuan ini. Bu Titi sangat merespon apa yang saya sampaikan, interaksinya juga sangat membangun sekali sehingga saya menjadi semakin percaya diri. Terima kasih Bu Titi. Tetap semangat Bu Yulinda. Semangat selalu. Ya, semangat. Ya. Apa yang dilakukan Bu Yulinda tuh kayak keren sekali nih, bisa jadi contoh buat di sekolah saya adanya ID card barcode ya. ID card barcode. Iya, kita ada bisa saling sharing ya Bu Yulinda ya. Iya Ibu. Baik. Semoga sukses juga Ibu. Baik. Bu Titi selanjutnya kita ke main room karena sudah jam 2. Oke, yuk. Kita balik lagi ya. Kita live ya. Pak Sri izin live, kita mau masuk ke main room.